Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiqi Fadli, 2017-230 100 Tif Malam Unsada. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai revisi dari perancangan sistem informasi absensi karyawan berbasis web pada Yayasan Rumah Dai Nusantara. Ya, di sini kita langsung masuk ke halaman websitenya aja. Yang pertama, ketika dibuka websitenya akan muncul fitur login, dimana kita di sini akan membahas terlebih dahulu dari loginnya karyawan ya. Kita ambil contoh dari Mulyana. Nah, jadi di tampilan halaman utama dari loginnya karyawan itu terdapat mengenai tentang Rumah Dai Nusantara ini. Jadi di sini ada 3 program unggulan dari RDN, diantaranya program dakwah, pendidikan, dan kemanusiaan. Dan visi misinya itu apa aja ada di sini ya. Nah, untuk karyawan sendiri untuk melakukan absensi itu di sini tinggal klik absen karyawan. Nah, di sini karyawan melakukan absen ya. Kenapa di sini ada jam tertentu? Ada jam 9, ada jam 1. Jam 9 sama jam 1 ini jadwal yang sudah ditentukan oleh admin gitu. Jadi karyawan atas nama Muhammad Mulyana Sakib ini masuk di jam 9 dan pulang di jam 1. Ya. Oke, di sini kita langsung aja melakukan percobaan untuk absennya. Nah, jika sudah mengeklik absen masuk, maka di sini keluar tampilan bahwa karyawan atas nama Muhammad Mulyana Sakib ini dia kerja di cabang Jakarta, nama jadwalnya pagi, masuk dari jam 9 sampai jam 1. Ya, tertanggal 3 Maret di jam 8:28. Nah, di sini karena si karyawan ini telat, yang harusnya masuk jam 9 tapi di sini dia absen jam 8, maka keterangan di sininya itu telat. Nah, jika tepat waktu atau lebih awal melakukan absen lebih awal sebelum jam kerjanya dia mulai, maka keterangan di sininya tepat waktu. Gitu ya. Oke, lanjut absen pulang. Nah ya, di sini di absen keluar pun juga sama, dia ketika udah mengklik absen pulang, tampilan pilihan menunya ini akan berubah menjadi biru backgroundnya ya. Ya, di sini pun juga masuk keterangannya bahwa dia melakukan check out atau absen pulang itu di jam 20.29. Nah, kenapa di jam lembur ini ada 15.00? Karena memang dari pihak adminnya menentukan bahwa jika tiap karyawan mau itu jadwal pagi, siang atau malam itu, ketika diadakan lembur itu hanya 2 jam setelah jam pulang gitu kan. Jadi semisal masuk ketika pulang jam 1 gitu kan, seharusnya pulang jam 1 gitu kan. Nah, maka jam lemburnya karyawan itu 2 jam setelah dari jam 1 itu. Jadi maksimal jam 3 untuk karyawan lembur. Nah, ketika karyawan ingin mengambil lembur ini, sebelumnya, jika karyawan tidak ingin mengambil lembur, maka kita bisa mengabaikan lemburnya ini, tidak usah diklik gitu ya. Jadi kosong kayak gini nanti ketika kita tidak ambil lemburnya. Cuma ketika kita ambil lemburnya, di sini misal keterangannya ambil lembur. Nah, di sini dia akan masuk keterangan lemburnya, dia ambil bahwa dia sudah mengambil lembur dari jam 20:31 sampai jam 3. Karena ini berhubung ini recordnya malam, jadi mohon maaf sebelumnya. Di sini keterangannya jam 8 karena memang waktu di sekitar saya memang jam 8. Jadi seperti ini. Nah,
Jika karyawan ingin melakukan izin, mengajukan gitu ya, lebih tepatnya mengajukan izin ya. Nah, di sini karyawan bisa nulis ya, terlambat atau pulang awal. Kita ambil contoh dari pulang awal ya. Misal kita si karyawan atas nama Pak Mulyana ini ingin pulang awal itu di tanggal 8 sampai tanggal 10 misal ya. Nah, ini foto yang dimaksud di sini ini untuk bukti alasan apa ya kan, yang buat dia itu buat apa namanya, mengajukan izin, sampai mengajukan izin gitu kan. Kita ambil ngasal aja di sini ya. Misalnya pulang awal dikarenakan acara keluarga besar, contoh semisal ini, atau kepentingan yang lainnya juga bisa ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, ini akan keluar statusnya si karyawan ini atas nama Muhammad Mulyana Sakib ini izinnya di ACC apa tidak gitu kan, atau tidak gitu kan ya. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas ke pembahasan selanjutnya, itu ke menu admin ya. Nah, di sini admin ada mempunyai beberapa pilihan dari dashboard, data karyawan, tambah karyawan, data absen, data jadwal absen, data izin, dan laporan. Dimana yang dari dashboard ini isinya ada jumlah data karyawan sama jumlah data absen. Maksudnya ini data absen itu karyawan yang sudah absen di hari ini atau di hari-hari sebelumnya gitu kan. Nah, ini data izin karyawan yang mengajukan izin, sama mengenai Rumah Deni Nusantara, backgroundnya itu seperti apa, bergerak di bidang apa, dan visi misinya sama, hampir sama kayak di fitur halaman login karyawan tadi ya. Lanjut ke data karyawan. Nah, untuk di sini data karyawan sendiri pun ada nama lengkap, jadwal, NIP, cabang, jenis kelamin, foto, dan action. Action di sini memiliki beberapa pilihan, diantaranya edit karyawan, edit jadwal, delete hapus karyawan, atau melihat. Jadi di sini kita bisa melihat data karyawan ini kira-kira sudah perfect atau belum gitu kan menurut kita, atau mungkin ada yang salah nih gitu kan. Jadi bisa dicek di sini. Jika sudah perfect, kita klik perfect. Hanya untuk melihat saja ini ya. Nah, untuk edit karyawan sendiri kita ambil dari untuk penambahan jadwal ya, edit jadwal. Di sini ada Arif Dedi. Kita kasih dia jadwal, kita ambil contoh malam dari jam 6 sampai jam 11 ya. Untuk maksimal lemburnya itu di jam 1. Oke, update. Nah, jadi karyawan atas nama Arif Dedi ini sudah mendapatkan jadwal dari admin bahwa atas nama Pak Arif Dedi ini masuk jam 6 gitu kan. Ya, mohon maaf untuk sebelumnya karena ada kesalahan dari HP-nya yang secara tiba-tiba meng-cut video yang sedang berjalan gitu kan. Kita lanjut videonya tadi untuk edit karyawan ya. Ya, jadi kita di sini edit karyawan, masuk semisal kita ingin mengganti dari cabangnya nih kan. Cabangnya atau Arif Dedinya nih salah, ternyata Dedinya ini pakai Y gitu kan. Dan cabangnya ini ternyata dia ada di Sumatera Barat cabangnya. Ya, ketika kita ganti, nah pop up seperti ini menandakan bahwa edit data karyawan atas nama Pak Arif Dedi ini sudah berhasil. Nah, nanti di sini dia akan ganti Sumatera Barat cabangnya. Jadi karyawan atas nama Pak Arif Dedi ini dia kerja di cabang Sumatera Barat gitu kan. Ini untuk yang data karyawan. Nah, jika yang data absen seperti ini ya, data absennya ya. Nah,
Ini ada Gusman Koto. Di sini ada keterangan nama karyawan, RDN cabang, nama jadwal, tanggal, jadwal masuk, jam pulang, jam lembur, keterangan masuk, keterangan pulang, dan keterangan lembur. Nah, di sini untuk melihat keterangan waktunya itu dia tepat waktu atau tidak, ada di sini ya. Kita tinggal geser ininya. Nah, dia ada di sini keterangannya. Itu ya. Dan seterusnya seperti itu. Sama. Oke, ini. Nah, data absen karyawan. Nah, jika diekspor, dia akan lari ke Excel. Kita buka Excelnya ya. Nah, dia ada seperti ini. Kenapa saya untuk printoutnya itu saya lakukan ke Excel? Karena meminimalisir terjadinya kesalahan dalam artian itu, semisal karyawan ini lupa melakukan check out untuk jam pulang gitu kan, absen pulang gitu kan. Jadi di sini bisa tulis, bisa diisi gitu kan. Kalau misal, atau mungkin ada kesalahan di jadwal, harusnya jadwal si karyawan ini masuk pagi, dia malah masuk siang, atau dari adminnya melakukan kesalahan, salah penaruhan jadwal gitu kan. Jadi di sini bisa kita rubah lalu di print out gitu kan. Ya, seperti itu. Ya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke data jadwal absen. Nah, di sini yang saya bilang tadi, untuk jadwal karyawan itu dieditnya di sini ya. Pagi, siang, dan malam dengan kode P, S, sama M. Ya. Ini jam masuk semisal jam 9 atau jam 1 sampai jam 1 gitu kan. Jam lemburnya ditentukan jam 3. Tahu di sini kita bisa rubah jam di paginya itu masuk lebih awal itu di jam 08.30. Semisal ada kerja yang lokasinya cukup jauh gitu ya untuk ditempuh dan memakan waktu gitu kan. Kita bisa update di sini. Nah, dan langsung berubah di sini. Gitu. Buat hapus juga sama seperti itu ya. Buat hapus jadwal. Ya, selanjutnya oh iya, maaf sebelumnya, ini ada penambahan jadwal. Semisal penambahan jadwal itu di sini kita tulis DH, terangannya dini hari gitu kan. Jam masuknya dini hari itu semisal dari jam 00:30. Jam pulangnya semisal dia masuk dini hari, jam pulang semisal kita taruh ada di jam 5 pas ya. Nah, ini jam lemburnya jam 5, berarti dia sampai jam 7 ya. Oke, tambah. Nah, di sini akan masuk ya jadwal dengan kode DH dini hari, jam masuk jam 12:30, jam pulang jam 5, dan jam lemburnya itu maksimal ada di jam 7 gitu kan. Ini untuk penambahan jadwal. Ini yang saya bilang tadi, data izin mengenai verifikasi atau tidak gitu ya. Tadi kita udah coba di karyawan atas nama Pak Muhammad Mulyana Sakib ya, cabang Jakarta, alasannya pulang. Kita lihat tanggal inputnya nih kan. Dia minta dari tanggal 8 Maret sampai tanggal 10 Maret. Foto izinnya ini karena cuma contoh, jadi kita pakai ini ya. Nah, ini keterangannya kenapa si Pak Mulyana ini melakukan izin, karena dia ada acara keluarga besar gitu kan. Itu jadi di sininya bisa kita edit. Jika ini data valid, maka kita bisa ubah di sininya jadi verif. Oke, kita update. Nah, dengan begini karyawan atas nama Pak Muhammad Mulyana Sakib ini pengajuan izinnya sudah diverifikasi atau sudah disetujui gitu ya.
Dan ini untuk export Excelnya juga sama ya, alasannya sama seperti yang tadi kenapa saya menggunakan Excel. Nah di sini karena tidak keluar foto izinnya gitu kan, jadi dia silang gitu. Nah di sini ada keterangannya segala macamnya, sakit, pulang terlambat, tanggalnya, atau si karyawan ceroboh gitu kan, salah tanggal gitu kan, jadi masih bisa diedit di sini. Atau si admin nggak sengaja nih ke verifikasi ini, padahal si karyawan datanya itu kurang gitu ya, datanya itu kurang memastikan gitu, kurang pasti datanya gitu kan. Jadi si admin main asal pencet verify aja nih. Nah di sini jadi bisa dirubah gitu kan, seperti itu ya. Gini. Nah untuk laporannya sendiri, nah ini jadi per individu, dicari per individu ya. Semisal dari tanggal 13 sampai tanggal 3 Maret, karyawan atas nama Gusman Koto, kita cari di sini. Nah, jadi di sini buat melakukan apa ya? Seleksi ya, bukan seleksi sih, lebih kasarnya apa namanya? Lebih ke arah memastikan gitu kan, bahwa si karyawan atas nama Pak Gusman Koto ini dia telat berapa kali, terus masuknya itu tepat waktunya itu berapa kali gitu kan. Jadi ketahuan di sini semuanya gitu kan. Gitu, kurang lebih seperti ini kan. Nah ini juga sama ya, untuk diekspor di Excel dia akan keluar seperti ini. Ya mohon maaf ya, agak lama. Nah nih dia akan masuk seperti ini ya. Jadi atas nama Gusman Koto ya kan, di tanggal 13, 14, 15, 18, 21. Nah jadi kelihatan di sini nih. Nah si Gusman Koto ini telatnya berapa kali, tepat waktunya berapa kali, kelihatan di sini ya. Jadi seperti itu ya kalau dia. Nah untuk revisiannya sendiri sebelumnya di karyawannya ini tidak ada yang namanya cabang ya. Di aplikasi ini tidak ada cabang karyawannya tersebut. Jadi karyawan tersebut itu dari cabang mananya itu nggak ada di sini sebelumnya ya, gitu kan. Nah, ya jadi sebelumnya di sini tidak ada yang namanya cabang ya. Jadi karyawan itu nggak ada keterangannya dari cabang mananya. Nah salah satu bentuk revisian dari dosen penguji saya itu beliau meminta untuk menambahkan si karyawan ini dari cabang mana gitu kan. Jadi ya seperti yang dilihat sekarang sudah ada cabang gitu kan. Ya, jadi seperti itu kurang lebih ya kan. Oh iya kan, saya lupa ya kan, untuk tambah karyawan ya. Sini kita coba atas nama nanti dulu. Nah, di sini kita coba untuk, oh ya maaf sebelumnya, di sini kita coba untuk penambahan karyawan ya. Di sini informasi data karyawan yang pertama, misalnya kita isi ID Ponco dengan NIP 17 104 sebesar
Laki-laki tempat lahir semisal dia ada di Nusa Tenggara Timur, tanggal lahir 25 Maret 1947, tanggal 5. Status pernikahan belum menikah. Provinsi di sini tempat dia tinggal itu ada di Jogja, kotanya Jogja. Nah, di sini dia karena tinggal di Jogja, cabangnya dia ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk alamatnya sendiri Jalan kita ini contoh aja ya, Jerapah, tambah foto, kita ambil ini username, ponco, paspor ya. Nah, di sini ada tanggal kritnya ya, ditambahkan pada tanggal 3 Maret 2021 di jam 9:02. Oke, di sini kita setujui, langsung kita submit ya. Oke. Nah, di sini akan tambah ini Renaldi Ponco dengan NIP 1702250959 sudah masuk ya. Sini ya. Di DIY dia kerja di cabang DIY Yogyakarta. Oke, sudah masuk. Nah, untuk penambahan cabangnya ini saya melakukan penambahan kolom di tabel karyawan. Kolom yang saya tambahkan itu namanya EDSR _ cabang gitu kan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terlebih khusus untuk dosen penguji 1 dan penguji 2 atas nama Bapak Adam Arif Budiman dan Bapak Haji Setiawan, dan dosen pembimbing saya atas nama Bagus Tri Mahardika. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah membimbing saya sampai sejauh ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.